Bruno Paraiba susul Diego Mauricio, nasib striker baru Persebaya Surabaya yang tak kunjung bermain. Persebaya kalah di 2 laga terakhirnya, sebab ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Bernardo Tavares harus ubah strategi, Persebaya Surabaya lebih cocok main cepat. Bruno Moreira ingin Persebaya tak boleh larut dalam kecewa, waktunya balas dendam di GBT. Laga pembuktian Bernardo Tavares, Persebaya wajib kalahkan mantan klubnya PSM Makassar. Beberapa faktor minus Persebaya. Persebaya Surabaya kembali menelan kekalahan dalam 2 pertandingan terakhir, memicu kekhawatiran di kalangan supporter. Salah satu pakar sepak bola Indonesia mengungkap bahwa penyebab utama kekalahan tim Bajul IT ini adalah faktor pemainnya sendiri. Jika dari pengamatan kami menyatakan bahwa permainan Persebaya Surabaya dalam 2 pertandingan terakhir tidak seperti yang diharapkan. Umpan-umpan pendek cepat yang biasanya menjadi ciri khas tim tidak terlihat. Mereka terlalu membawa bola sehingga kehilangan momentum. Ini menurut pengamatan kami. Striker Persebaya Surabaya juga dikritik karena tidak bisa mencetak gol. Striker mereka mandul, tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Ini sangat mengecewakan. Pertahanan Persebaya Surabaya juga tidak luput dari kritik. Pertahanan mereka amburadul, tidak bisa menghentikan serangan lawan. Ini harus diperbaiki jika ingin bersaing di Liga 1. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengakui bahwa timnya memiliki beberapa masalah. Kami memiliki beberapa pemain yang sakit dan cedera. Kami harus bekerja keras untuk memperbaiki permainan kami, kata pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Kalau menurut pengamatan Dulur Bonek, apakah faktor mendasar yang membuat tim kebanggaan kita ini menelan kekalahan beruntun 2 laga? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Bernardo Tavares harus ubah strategi. Persebaya Surabaya harus segera mengubah strategi permainan mereka setelah serangkaian hasil yang kurang memuaskan. Pelatih Bernardo Tavares diminta untuk meninggalkan taktik long ball dan kembali ke gaya permainan yang lebih sesuai dengan tim. Menurut pengamatan salah satu bonek yang kita temui, strategi long ball yang digunakan Persebaya Surabaya saat ini tidak sesuai dengan karakter tim. Persebaya lebih cocok bermain dari kaki ke kaki, permainan cepat, dan serangan balik. Ini menjadi catatan tersendiri untuk pelatih, kata salah satu bonek tersebut. Bernardo Tavares sendiri mengakui bahwa timnya memiliki beberapa masalah dalam menerapkan strategi long ball. Kami harus bekerja keras untuk memperbaiki permainan kami dan menemukan strategi yang lebih efektif, ujarnya. Persebaya Surabaya memiliki pemain-pemain yang memiliki kecepatan dan kemampuan teknis yang baik, seperti Gali Freitas dan Bruno Moreira. Namun mereka tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya dengan strategi long ball. Persebaya harus kembali ke gaya permainan yang lebih cepat dan agresif. Ini akan membuat mereka lebih sulit untuk dihentikan oleh lawan, kata salah satu bonek lainnya. Persebaya Surabaya akan menghadapi pertandingan penting melawan PSM Makassar. Apakah Bernardo Tavares akan mengubah strateginya dan membawa timnya kembali ke jalur kemenangan? Kita tunggu saja. Waktunya balas dendam di GBT. Kapten Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, mengirimkan pesan kuat kepada rekan setimnya usai rentetan hasil minor yang dialami Bajul Ijo. Pemain asal Brasil ini menegaskan bahwa meratapi kekalahan bukanlah pilihan bagi tim sebesar Persebaya. Langkah Persebaya di pekan ke-22 Super League 2025-2026 memang sempat tertahan di markas Persijap Jepara. Meski Bruno sempat mencetak gol hiburan melalui titik putih di menit ke-94, laga berakhir dengan skor pahit 3-1. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim kebanggaan masyarakat Surabaya tersebut. Alih-alih menyalahkan keadaan, pemain bernomor punggung 10 ini mengajak seluruh penggawa Persebaya untuk melakukan bedah performa. Analisis mendalam terhadap kesalahan di laga sebelumnya menjadi prioritas utama sebelum kembali merumput. Momen kebangkitan itu kini dibidik saat Persebaya menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Rabu 25 Februari 2026.
Dukungan penuh bonek di kandang sendiri diharapkan menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan Bernardo Tavares untuk memutus tren negatif dan kembali ke jalur perebutan papan atas. Persiapan terlalu singkat hadapi PSM. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dihadapkan dengan waktu persiapan singkat untuk menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan Liga Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 25 Februari 2026. Pasalnya, jarak dari pertandingan Persebaya melawan Persijap Jepara ke laga melawan PSM hanya 3 hari. Tavares mengalami kekalahan keduanya bersama Persebaya setelah ditekuk tuan rumah Persijap 3-1 kemarin. Sebelumnya, Persebaya kalah dari Bayangkara FC di GBT. Dan kini, Tavares harus menghadapi lawan berat sekaligus mantan tim yang dilatihnya, PSM. Tavares mengakui bahwa target pertamanya saat ini adalah melihat pemain mana yang bisa pulih. Selain itu juga menganalisis pertandingan melawan Persijap. Pasalnya, tim yang melakukan banyak kesalahan. Tavares menilai Persijap telah berhasil memanfaatkan peluang dengan baik. Gol mereka berawal dari transisi defensif setelah lemparan ke dalam dan tendangan bebas, dan hal tersebut menurutnya tidak normal. Harapan untuk tim Persebaya Surabaya di pertandingan menghadapi PSM Makassar wajib menang untuk mengobati 2 kekalahan beruntun. Gimana tanggapan kalian dulur bonek? Tulis di kolom komentar. Pertandingan pembuktian Bernardo Tavares. Tekanan kini mengarah penuh kepada pelatih Bernardo Tavares. Laga menghadapi PSM Makassar menjadi panggung pembuktian bagi sang pelatih saat Persebaya Surabaya menjamu tamunya di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu 25 Februari 2026. Kekalahan menyakitkan jadi titik tekanan. Persebaya dituntut segera bangkit setelah dipermalukan Persijap Jepara dengan skor 3-1 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Sabtu 21 Februari 2026 kemarin. Situasi makin berat setelah gelandang andalan Rahmat Irianto harus keluar lapangan pada menit ke-86. Absennya pemain kunci tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan lini tengah Persebaya. Hasil minor itu membuat Persebaya tertahan di peringkat kelima dengan 35 poin dari 22 laga. Jarak 6 angka dari Malut United di zona atas membuat persaingan semakin ketat. Kritik bonek menggema. Tekanan tidak hanya datang dari klasemen, tetapi juga dari supporter. Kolom komentar media sosial klub langsung dipenuhi evaluasi keras usai kekalahan di Jepara. Sorotan utama mengarah pada strategi Bernardo Tavares yang dinilai terlalu bergantung pada pola long ball. Strategi tersebut dianggap mulai mudah dibaca lawan dan minim variasi permainan. Janji Bruno Moreira di laga selanjutnya. Luka Persebaya Surabaya semakin dalam seusai menelan kekalahan kedua secara beruntun di Super League 2025-2026. Namun, Bruno Moreira tak ingin tim larut dari kesedihan, sehingga incar kemenangan lawan PSM Makassar. Bruno Moreira tak ingin mencari alasan usai Persebaya dibungkam Persijap Jepara di pertandingan sebelumnya. Sebagai kapten, ia mengakui Persebaya tak tampil dalam performa terbaiknya, sehingga harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Persijap. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengakui bahwa banyak pihak berekspektasi Persebaya bisa meraih kemenangan. Apalagi dalam leg pertama lawan Persijap, Bajul Ijo menang 4-0, sehingga tentu saja ekspektasi tinggi. Akan tetapi, Bruno Moreira tak ingin rekan-rekannya terus terpuruk setelah menelan 2 kekalahan beruntun ini. Bruno meminta para rekan satu timnya untuk bangkit dan fokus kembali menatap laga selanjutnya. Bruno Paraiba susul Diego Mauricio. Persebaya Surabaya kembali dihebohkan dengan kabar absennya striker baru mereka, Bruno Paraiba. Setelah debut impresif dengan mencetak gol dalam 19 menit bermain, Bruno Paraiba tak kunjung tampil dalam 4 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya. Bruno Paraiba secara resmi diperkenalkan sebagai pemain Persebaya Surabaya pada 10 Januari 2026, menggantikan Diego Mauricio yang tidak dipertahankan tim pada paruh musim kompetisi. Debutnya pun langsung mencuri perhatian dengan gol yang dicetaknya saat melawan PSIM Yogyakarta pada 25 Januari 2026. Namun kegembiraan itu tak berlangsung lama. Bruno Paraiba absen dalam 4 pertandingan berikutnya, memicu spekulasi di kalangan supporter.
Akun media sosial @tribunpersebaya menyuarakan kegelisahan tersebut, mempertanyakan kondisi Bruno Paraiba. Kekhawatiran supporter semakin meningkat karena Bruno Paraiba memiliki riwayat cedera robek ligamen engkel lateral pada musim 2021-2022 saat memperkuat klub Ventforet Kofu di Liga Jepang. Cedera itu membuatnya absen selama kurang lebih 40 hari, atau bisa jadi Bruno Paraiba menyusul nasib Diego Mauricio. Persebaya Surabaya akan menghadapi tantangan berat dalam beberapa pertandingan mendatang. Manajemen tim diharapkan segera memberikan klarifikasi terkait kondisi Bruno Paraiba untuk menenangkan suporter setia Persebaya. Karo posnya lini pertahanan Persebaya. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares menilai bahwa kekalahan menyakitkan harus diterima timnya dari Persijap Jepara lantaran keroposnya lini pertahanan, terutama dalam mengantisipasi bola mati. Sorotan pelatih asal Portugal ini bukan tanpa alasan. Kelemahan dalam mengantisipasi set piece menjadi pola berulang yang mengkhawatirkan. Sebelum laga ini, gawang mereka juga jebol melalui skema serupa saat bersua Bayangkara FC. Bernardo Tavares mengakui bahwa ritme dan konsistensi tim yang belum stabil dalam persaingan ketat Super League musim 2025-2026. Meski kecewa, ia meminta tim segera bangkit. Kini, Persebaya Surabaya dituntut melakukan evaluasi kilat. Mereka sudah ditunggu laga krusial melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo Rabu 25 Februari 2026 nanti.